Mesin panen canggih 8 juta ini aku beli untuk bantu kawan baikku Suciang membangun koperasi. Ku samakan gratis 3 tahun. Tapi Suciang dan istrinya Wang Guifang malah menganggap mesin itu milik koperasi. Tak ada kaitan denganku. Aku dituduh memperkaya diri, dituntut ganti 100.000 dan diusir keluar. Saat kualihkan mesin ini, mereka baru menyesal. Lin Chen, turun kamu sekarang. Kak Su, kakak ipar, ada masalah apa? Lin Chen, aku tanya padamu, apa kamu membawa mesin ini ke desa lain? Kenapa? Paman Zhao butuh bantuan, gandumnya harus dipanen. Aku cuma bantu dia. Masih tanya, hari ini ku buat perhitungan padamu. 3 tahun kamu pakai mesin keluar, semua difoto kakak iparmu. Semua orang dengar ya. Lin Chen memakai alat koperasi untuk keuntungan pribadi. 3 tahun, ribuan sehari masuk kantong sendiri. Mesin ini aku beli dengan uangku. Kemana aku pergi bukan urusanmu. Kamu beli? Siapa buktinya? Nama yang dicat di mesin adalah nama koperasi. Kamu memakai fasilitas koperasi. Ini korupsi namanya. Suciang, waktu mohon bantuan 3 tahun lalu, mukamu tak begini. Saudara, koperasi tak punya mesin panen yang layak. Tak ada yang mau gabung. Bisa pinjamkan mesinmu sebentar? Kita kan kawan sejak kecil. Kamu sudah bilang tentu saja boleh. Sungguh, anggap aku meminjamnya. Nanti kalau maju, sewaku bayar penuh. Bukan cuma mesin. Sebab Suciang, saudaraku, tanah villa milikku pun kupinjamkan buat pabrik. Chen, gawat. Tanah yang dijanjikan untuk sewa pabrik, batal dijual. Mesin sudah kubeli. Kalau tak ada tempat, hancur kita. Tenanglah, pakai dulu tanahku yang di timur desa. Kamu, Bukannya tanah itu untuk bangun villamu? rumah bisa nantikan. Pabrik koperasi lebih penting. Suciang. Orang lain tak tahu. Tapi apa kamu tak tahu mesin ini punya siapa? Sukiang. Orang lain nggak tahu, masa kamu nggak tahu? Mesin ini punyaku atau bukan? Dengar semuanya, Lin Chen bilang mesin itu dia beli. Di mesin ini sekarang tertulis Koperasi Desa Li bukan punya Lin Chen. Semua bisa bersaksi mesin panen itu bukan milik satu orang, tapi milik semua warga koperasi. Semua setuju kan? Ya betul. Iya, Lin Chen juga mau jadikan mesin koperasi sebagai miliknya. Semua bukti sudah ada di sini. Ada juga catatan mesin panen koperasi. Lin Chen tanpa izin menggunakan aset bersama untuk kepentingan pribadi. Meskipun kita bersaudara, tapi mesin ini sekarang atas nama koperasi harus patuh aturan koperasi. Mesin panen ini jelas aku yang beli seharga 8 juta. Di mulutmu Suciang malah jadi aku yang manfaatin koperasi. Semua orang di koperasi jelas tahu kan kalau mesin itu punyaku. Suciang dan Wang Guifang lupa. Kalian semua pasti tahu mesin ini bagaimana kan? Ibu Li, bulan lalu kamu ngomong sama teman di kampungmu. Koperasi desa kita enak mesin panen gratis buat anggota. Kamu nggak tahu ini punya siapa, Jang. Tahun lalu adikmu di desa tetangga panen jagung. Kamu pinjam mesin panen aku. Kamu nggak tahu ini punya siapa. Aku nggak pinjam, kamu jangan ngawur. Suciang pengkhianat, nggak sangka warga ini juga pengkhianat. Aku berkorban untuk mereka, nggak kalah Suciang. Sukyang, dulu waktu koperasi baru didirikan, kamu datang pinjam mesin nggak bilang gitu. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Koperasi sudah berkembang, aturan harus ditegakkan, nggak bisa. Karena kamu dan Sukyang bersaudara, kalian semua pura-pura tidak melihat. Lin Chen, jangan ngelantur, serahkan kuncinya. Mulai sekarang pemakaian mesin itu diatur sepenuhnya oleh koperasi. Istriku hitung pendapatan Lin Chen 3 tahun pakai mesin. Minta TTTD Lin Chen potong dari dividen tahun ini. Lagi tempel pengumuman kritik perilaku Lin Chen biar jadi pelajaran warga lain. Surya, kamu cuman hitung untungku. Kenapa nggak hitung berapa biayaku bensin 3 tahun ini servis? Reparasi asuransi aku investasi 300 ribuan. Haruskah koperasi mengganti? Jangan acting. Satu mesin pemanen bisa habis segitu, budi aturan koperasi harus dipatuhi. Soal hari ini warga desa harus dapat penjelasan. Kalau kamu ngaku kita masih saudara, kalau kamu nggak ngaku. Jangan salahkan koperasi, tak berperasaan keputusan warga desa, tak ada yang bisa cegah. Dengar nggak, ini keinginan semua warga desa, kamu sendiri bisa melawan semua. Iya, betul, dengar semua, dengar semua. Baiklah, kalian tak baik hati.
Jangan salahkan aku, kunci untukmu kontraknya mau habis. Mau ambil barangku, nanti kau kembalikan 2 kali lipat. Aku doakan koperasimu, semoga makin maju ke depannya. Budi bagus kamu mengerti. Budi, ya nunggu aku sama Surya bicara baru kamu mau kasih. Kalau kamu kasih lebih awal semua bisa terhindar repot. Surya, kalau kamu sudah bertindak kelewatan, jangan salahkan aku tak kasih muka. Sudah kubilang dari dulu keluarga Budi kaya mendadak, pasti ada masalah. Iya, betul. Ambil barang bersama buat untung sendiri. Uang ini nggak dikembalikan. Nanti siapa mau masuk koperasi? Budi, kamu ngapain itu file baru aku tempel, berani kau robek? Budi, kamu pikir kamu siapa? File kakakku berani kau robek, mau tidak tinggal di desa lagi. Pasal 10 Anggaran Koperasi mengenai disposisi aset besar dan hal denda. 2/3 rapat anggota harus setuju, lulus dalam voting Surya tanda tangan dan cap, itu dokumen resmi, ya. Jangan pakai aturan tekan orang, semua sudah lihat Budi robek. Dokumen resmi koperasi, sikap buruk, menolak kerja sama koperasi, itu semua yang putuskan. Ayo yang hadir setuju angkat tangan. Ayo angkat tangan kalian, siapa nggak angkat panen gandum akhir. Kalian dengar omongan kakak, nggak angkat tangan itu lawan koperasi. Pak, ngapain sih? Ayo. Siapa di sini belum pernah saya bantu? Kalian begini sama saya, Lincen sih. Buli, ayo. Anakmu berhutang rentenir tukang tagih datang, siapa bantu bayar? Bu, pegang dulu buat darurat. Lincen. Nanti kalau butuh bantuan Tante bilang aja. Pak Li, gandummu roboh nggak ada yang mau, siapa yang bantu panen? Habis semua, habis setahun ini sia-sia banget. Pak Li, saya bantu panen. Anakku pak nggak tahu gimana, makasih. Ayo ke rumah pak, biar tante bikin pangsit. Kakek Zhao, Kamu sakit op name. siapa antar kamu ke RS? Siapa bayarin biaya? Kakek Zhao, saya bayar biaya, Anda tenang. Istirahat. Lincen, kamu lebih dari anak kandungku, saya sudah tua urusan koperasi, nanti serahkan ke anakku. Lagi apa? Turunin tangan artinya apa sih? Nggak mau di koperasi lagi. Angkat tangan, kamu nggak? Tahun ini gandummu jangan harap pakai mesin koperasi Pak Li. Kenapa tanganmu turun? Tinggi. Kamu tahun lalu pakai keuntungan dari koperasi, nggak tahu diri. Kalian pada tuli nggak angkat tangan lawan koperasi. Subsidi koperasi nanti, pinjaman dan dividen, nggak akan dapat apa-apa. Lincen, sekarang mau ngomong apa? Oke. Aku. Orang-orang ini iri hati aku lebih kaya dari mereka. Mau ambil alih mesinku, mau jadikan sebagai aset koperasi. Mereka akan menendangku pergi. Lihat kalian. Kalian sanggup? Lincen mau pergi? Belum selesai. Sial kakakku ngomong sama kamu. Ini dari koperasi keputusan denda untukmu. Setelah dihitung total 100.000 tanda tangan dong. Chang Zi sudah tanda tangan dan cap. Kaya raya, kaya banget sih, keruk aja, nggak rugi. Lin Chen nih, kalah sama yang lebih kuat. Lagi pula kamu kaya banget, bayar uangnya cepat dong, biar semua orang senang. Aku emang kaya, sanggup mainin mesin itu. Kalau aku kasih takut kalian nggak sanggup. Nah, baru gitu dong, koperasi banyak yang butuh makan, jangan cuma kamu yang dimanja. Kakak iparku bilang mesin panen itu ke depannya. Kalau mau pakai, cari gue. Kuncinya ada di tanganku, Lincen. Kalau mau pakai nanti harus bayar uang ke gue. Halo pengacara Zhao, aku mau konsultasi soal harta yang dirampas secara ilegal. 3 tahun lalu aku beli mesin premium. Mesin panen gue pinjemin ke koperasi desa, tanda tangan perjanjian sewa.
Sekarang, si kepala koperasi bilang kalau alat itu aset bersama. Kasus ini jelas banget sih perjanjian sah, tapi hak milik Anda mereka seenaknya sita alat dan tindakan denda itu udah jadi perampasan ilegal, kok Anda kapan saja bisa ambil jalur hukum? Paham deh. Maaf repot, pengacara Zhao. Sama-sama Pak Lin, Anda mau kapan hubungi saya kapan saja untuk urus ini. Suciang nih, kamu mau bikin ulah apa lagi sih? Ayo Andi duduk, coba teh baru ini. Teh musim semi. Mbak iparmu, kamu tahu, dikit-dikit nggak ada habisnya. Masa aku harus di depan semua orang memihak kamu? Dia di depan gigit orang, kamu di belakang kasih pisau, kalian main drama. Kira aku buta? Andi kita, saudara, aku nggak muter-muter. Mesin panenmu dan sertifikat hak milik pabrik. Pinjam sebentar. Sertifikatku di sini. Mbak iparmu dan warga desa gampang. Mungkin dia senang. Ini beres saja. Besok siang, Pak Dedi datang lihat koperasi dan pabrik desa kita. Ada sertifikat hak milik. Untung bisa lebih besar. Nanti kerja sama beres. Koperasi kasih subsidi. Setiap tahun bagi hasil. Kenapa? Percaya nggak? Kita sudah lama berteman. Masih kasih janji kosong? Biar kamu senang dulu. Besok aku bikin kamu jatuh dari langit. Masa aku nggak percaya kamu? Sertifikatku ini kasih. Nah, gitu dong. Andi, aku tahu kamu orang paham sih. Kamu ambil barangku, pura-pura hebat di depannya. Besok di depan Pak Dedi, aku pasti bongkar kedokmu sampai bersih. Andi, kamu terlalu jujur. Pantas diinjak orang buat naik. Besok kontraknya sudah habis. Bapak Lin gak ganggu istirahat kan? Kak Zhao, malam begini ada nih. Aku dengar desa kalian koperasi udah putus sama kamu kan? Si Wang Guifang teriak-teriak kemana-mana. Kata dia, kamu ambil untung koperasi, mau denda kamu 100 arbau. Kak Zhao nggak usah. Bahas ini aku, Zhao Changhe, di desa ini udah bertahun-tahun di sini, aku tahu kelakuan orang macam apa. Kamu, Pak Lin, orang apa? Masa aku nggak tahu? Tahun lalu, kamu bawa dulu mesin besarmu untuk bantu desa kami panen, sampai nggak minta uang bensin. Mereka gitu sama kamu, sih. Itu artinya mereka buta sekali. Bapak Lin soal ini, makin kupikir, makin nggak adil buat kamu. Beberapa hari lalu, aku suruh orang pinjam mesin panen. Kemarin Suciang minta 15.000 per hari. Katanya ini mesin koperasi. Siapapun yang pakai harus bayar juga. Sukyang, kamu benar-benar pintar berhitung. Si kamu sewakan barangku ke orang lain. Bapak Lin, aku ini orangnya emang nggak pandai ngomong. Nggak suka omong yang nggak penting-penting. Hari ini aku telepon kamu. Nih cuma mau bilang satu hal sama kamu. Kontrakmu itu kan udah habis kan? Pertimbangkan desa kami dong ya. Sewa sesuai harga pasar nggak kurang 1 sen. Baiklah. Besok langsung bawa orang ke sini, kita serah terima langsung. Yah, ada apa? Mas, tadi Fugui bilang mesin panen mogok di tengah jalan. Bensin 0. Apa? Cepat ke pom bensin beli bensin. Bos Joe datang siang. Jangan ganggu urusan penting. Ada apa lagi? Kartu bensin mati. Karyawan bilang udah diblokir. Angelin Chen, kau main kotor ya? Lin Chen, kartu bensin nggak bisa. Guifang isi bensin. Kartu bensin lapor hilang. Kartu bensin saya buat sendiri. Terikat akun pribadi. Jadi saya sudah bekukan kartu itu. Bos Zhou lihat siang. Harus demo juga. Cepat buka blokir. Sekarang mesin panen di bawah koperasi. Biaya bensin tentu tanggung koperasi. Lagi pula saya nanti masih ada urusan. Nggak sempat buka. Lin Chen, kamu sengaja kan? Kalau kamu ganggu bisnis koperasi, gue bikin kamu keluar dari koperasi. Saya cuma lapor hilang kartu sendiri. Ini ilegal? Oke. Lin Chen, kamu berani nanti.
Bangsat sia-sia, aku percaya kamu Lin Chen, kamu tidak tahu berterima kasih. Halo Tuan Lin, ada yang bisa saya bantu? Tutup hak operasi alat saya sendiri dari back-end. Tanpa kata sandi tertinggi saya, nggak ada yang bisa nyalakan alat ini. Dalam hal apapun, tanpa konfirmasi saya, jangan dibuka. Mengerti? Sedang memproses. Tuan Lin, hak operasi udah ditutup Su Chiang. Kamu pikir dapat kunci bisa nyalakan mesin besar itu? Pak Zhou, kamu lihat pabrik ini alatnya semua canggih. Sertifikat lengkap koperasi untuk pabrik. Banyak usaha dicurahkan Pak Su. Tidak melupakan jasa. Bisa tinggal di kampung halaman, aku suka orang sepertimu. Pak, terlalu memuji, mari sini saya antar Anda lihat bengkel. Peralatan cuci ini dipasang tahun lalu, itu jalur pengering. Kapasitas 500 ton per hari. Pak Zhou, Anda tidak tahu suami saya untuk pabrik ini repot sekali. Dari bangun pabrik sampai beli alat semua dia urus sendiri. Semua bekerja untuk desa. Seharusnya. Loh, ini siapa nulis? Kenapa belakang dicoret? Pak Zhou, itu semua masa lalu. Tidak usah dibahas. Kita lihat demo mesin panen yuk. Mesin kelas 18700 itu. Tapi mesin itu adalah yang terbaik di sini, tinggal Anda lihat. Mesin kelas 8700 itu ya? Itu barang bagus sekali. Betul. Aset koperasi sendiri. Di seluruh kota Dazeng cuma satu ini. Itu perlu lihat. Cepat ambil spanduk jelek itu, turunkan. Kak Ipar nggak start. Kuncinya? Lin Chen, sistemnya itu kamu kunci? Sukyang, mobil itu bukan koperasi. Kunci di tangan kalian, nggak bisa start, bukan urusanku. Selainmu, siapa lagi punya akses? Kamu cepat buka kuncinya. Memang pasti kamu yang utak-atik. Sukyang, Wang Guifang, kalian sebelumnya bilang mobil ini milik koperasi. Kenapa? Sekarang nggak nyala. Mobil ini jadi punya saya, Lin Chen. Lin Chen, kamu memang sengaja, kampret betul kan? Ya, aku tuh memang sengaja. Mau gimana? Rudy, bertahun-tahun bersaudara, jangan hal kecil rusak hubungan. Kamu bantu aku buka akses dulu Pak Tono, jauh-jauh datang, nggak mudah. Tunggu demo usai, kita bersaudara, tutup pintu. Kenapa nggak bisa bicara baik? Mesin panen itu bukan milik bersama koperasi, kan? Aku Rudy serang luar. Mana ada akses sentuh barang koperasi? Rudy, jangan kamu muka tebal. Aku sudah baik-baik bicara denganmu. Kamu malah keterlaluan kepadaku ya. Betul Rudy, kamu pura-pura apa sih? Kamu sengaja pilih hari ini buat jegal Pak Tono susah payah datang. Kayaknya kamu sengaja mau hancurin koperasi. Beberapa hari lalu kamu suruh desa setuju denda aku 100.000 bilang aku hama koperasi. Kenapa sekarang koperasi sudah macet aku si hama jadi penolong lagi? Kakak Ipar, jangan basa-basi. Dia emang kurang ajar. Dik, kamu marah banget ya? Yang bolong mau berantem. Pak Rudy. Kita 5 tahun nggak ketemu ya. Bang Tono jangan buru-buru lihat alat, aku saran kamu pikir ulang dulu ya kerja sama dengan koperasi Surya. Rudy, ada apa sih? Pak Tono, jangan tertipu sama dia Rudy dia. Pak Tono, jangan mikir. Aku sama Rudy saudara baik. Dari kecil, tumbuh bersama. Baru-baru ini cuma masalah kecil. Kamu kenapa sih? Seharian gelisah terus gitu. Kenapa nggak bisa bicara baik? Nanti pulang aku hajar kamu. Rudy, bilang sesuatu dong, kamu sama Surya bersaudara? Ada masalah kita nanti bicara berdua aja Pak Tono, jauh-jauh datang. Jangan sampai orang luar lihat aib desa kita. Saudara, aku anggap Surya sebagai saudara, dia anggap aku apa? Bahwa orang hadang mesin panenku paksa aku serah kunci dia. Tempel pengumuman di papan dulu, yang denda aku 100.000 dia, suruh kamu kejar ke rumah, taruh dokumen di meja paksa tanda tangan. Dia juga bilang saudara sama aku ini katanya saudara kalian. Oke Lin Chen, kamu nggak ngaku aku saudara.
Aku juga nggak pura-pura. Kamu pikir koperasi bisa gini cuma gara-gara mesin jelekmu? Aku kasih tahu. Koperasi ini aku Sukyang yang bikin sendiri pura-pura apa? Memang kamu bantu koperasi itu kan kemauanmu sendiri. Siapa yang maksa? Kini rasa rugi lalu ungkit masa lalu, gak punya malu. Aku mau bantu. Karena dulu aku anggap dia saudara. Kalian berdua pikir cuma kalian yang paling pintar, yang lain bodoh? Lintik, ini sebenarnya masalah apa? Kamu jelasin sama aku. Kak Zhou, belakangan Sukyang dan Wang Guifang ajak warga desa maksa aku serahin kunci mesin panen ini. Lagi tempel pengumuman di papan denda aku 100 RB bilang aku korupsi. Wang Guifang maksa warga desa setuju, akhirnya kejar ke rumahku, paksa aku TTD. Kamu udah datang. Kalian berdua lagi bahas soal saudara, tapi pas lakuin hal itu, apakah itu perbuatan yang pantas dilakukan saudara? Sukyang, aku Zhou sudah bisnis belasan tahun, udah lihat semua orang tapi belum lihat orang kayak lo 3 tahun. Lin Chen untuk kooperasimu, sibuk sana-sini sampai urusannya sendiri ditunda. Aku Zhou sudah keliling bertahun-tahun, orang yang sejujur Lin Chen jarang. Kayak lo Sukyang gak tahu terima kasih jarang jigi kooperasi ini. Aku tadinya pengen invest orang sepertimu, hari ini bisa demi kepentingan sendiri bikin saudara sengsara. Besok bisa demi kepentingan lain, jual aku juga. Besok demi keuntungan lain, kau akan menjualku juga. Sukyang, kontrak kita sudah habis, lahan pabrik dan mesin panen ini aku sewakan semua ke koperasi desa jauh dari desa tetangga. Berhenti, gak percaya kau berani sewakan ke koperasi desa jauh tetangga. Betul kamu berkhianat. Kau juga dari desa Libantu. Orang luar desa, hancurin desa sendiri. Maksudmu apa? Sukyang, kamu kan suka pamer ya? Ayo coba maju selangkah lagi, lihat. Ini barang milik desa kita, nggak ada yang ambil. Kau berani sentuh, coba. Sialan, desa lain berani rusuh dili gue bikin kalian. Cuma segini doang. Masih sok jagoan? Minggir sana. Kau nggak berhak ngomong Sukyang jaga baik adik iparmu. Pak Lin, tenang aja. Kami orang desa jauh tahu diri. Beda sama orang dapat rezeki gratis malah ngeluh. Sukyang, kontrak kita sudah habis. Mulai sekarang mesin ini dan pabrik penyewa baru lahan pabrik koperasi milik Zhao Changhe. Bilang nggak bisa, tetap nggak bisa. Kontrak juga nggak guna. Ini punya desa Li, siapapun datang juga nggak bisa dibawa. Ayo semua ke pabrik koperasi Lin Chen jual mesin panen dan pabrik lahan pabrik dijual ke orang luar. Dividen kita tahun ini semua bakal hilang. Nggak datang, udah telat. Lin Chen bawa orang luar mau rampok pabrik kita. Ayo semuanya, datang telat pabrik jadi punya orang lain. Lin Chen, aku salah. Soal mesin dan tanah, akui ada kelakuanku yang keterlaluan. Bisa bicara baik-baik, duduk bersama. Sukyang, omong kosong persaudaraan. Sejak kau cegat aku dan mesin waktu itu, aku tak percaya lagi. Lin Chen, jangan kejam begitu. Kita sedesa, tumbuh bersama sejak kecil. Masih bakal sering ketemu, ya kan? Kenapa perlu begini? Cuman satu mesin dan satu lahan tanah, lihatlah. Warga desa pada datang, berikan penjelasan ke mereka. Siapa berani bongkar pabrik, aku bakal pertaruhkan nyawa. Tak ada yang boleh menyentuh pabrik ini. Benar, coba saja kalau berani. Sukyang, dulu kau mengajak minum dan minta penjamin pinjaman 3 juta yuan buat alat. Kau tulus sekali kepadaku. Chen Zi, kau sahabat terbaikku. Tenang saja, saat koperasi sukses, bagianmu takkan kurang sedikit pun. Pinjaman 3 juta yuan itu, aku takkan menyusahkanmu. Siapa di desa yang menolak? Aku yang pertama melawan. Lin Chen, kita ini saudara yang tumbuh bersama sejak kecil, orang sedesa yang punya ikatan kuat. Kalau tak anggap aku saudara, tidak apa-apa. Oke, tapi jangan abaikan warga desa dong. Sukyang, sampai sekarang, kau masih bersandiwara?
Mau jebak aku pakai moral? Mulutmu bilang sering bertemu, tapi kau menghasut warga untuk melawanku. Suciang, pikirmu bahwa orang banyak bisa mengancamku? Para warga lihat pabrik pengolahan ini hasil seluruh desa 3 tahun perjuangan fondasi koperasi. Mesin panen hilang, bisa cari yang lain. Kalau pabrik ini hilang, 3 tahun kerja sia-sia bagi hasil tahunan. Jadi percuma Lin Chen mau mencelakai seluruh desa kita, memutus rezeki kita semua. Sudah 3 tahun kita semua di pabrik ini banyak keringat dan darah Lin Chen. Apa haknya? Bilang ambil, ya ambil, pabrik ini milik kita semua. Dibangun susah payah. Suciang, jangan hasut warga di sini. Kontrak habis tanah ini sekarang disewa koperasi desa Zhao. Zhao Changhe, kau apa? Ini tanah desa Li. Kamu berani bicara sini? Tanah milik Pak Lin disewa siapa? Dia putuskan. Waktu dulu kau rebut mesin orang. Kenapa dulu? Tidak ingat Pak Lin warga desa Li bicara tanah. Baru ingat Pak Lin itu warga desa Li. Kurang ajar. Coba kau gerak lagi. Lepaskan sialan. Gue belum selesai sama lo. Sekian kalian desa Li mau tawuran sama desa Zhao. Aku Zhao Changhe, bukan Pak Lin, gak utang ke desa Li setengah budi berantem. Zhao Changhe siap kapan aja. Saya dengan koperasi desa Zhao perjanjian sewa, sudah ditandatangani hak milik tanah ini tertulis hitam putih, jelas sekali. Jangan menipu pakai sertifikat palsu. Buku murahan ini cetak aja cuma puluhan ribu. Siapapun bisa berani bawa sertifikat palsu. Kamu kira warga desa bodoh? Ya, kau punya sertifikat asli atau palsu? Kamu bilang tanah itu milikmu. Ya, milikmu. Kayaknya itu barang palsu dari mana? Sengaja ngerjain koperasi. Semuanya yang di tangan saya ini yang asli. Sertifikat asli ada sama saya. Punya Lin Chen itu palsu, tipu pakai sertifikat palsu, ini penipuan. Sukiang, waktu kamu minta sertifikat padaku, kamu kira aku akan kasih yang asli? Aku sengaja siapkan yang palsu ini, sampul, stempel, tata letak, sama persis. Tapi nggak terdaftar di sistem pertanahan, tahu kamu pasti akan pakai untuk jebak aku. Ternyata nggak lama aku tunggu. Sukiang, kamu mau juga keluarin HP? Cek juga sertifikatmu ini di depan publik. Lihat di sistem, apa ada sertifikatmu ini? Kamu sudah rencanakan ini. Sejak kau kasih aku sertifikat palsu, kamu tunggu aku pamer di sini. Lin Chen, kamu benar-benar licik. Lin Chen, dia benar-benar licik. Lin Chen, kamu sombong punya sertifikat. Menurut ketentuan UU kontrak lahan tanah desa ini, koperasi desa ini, hak sewa utama, kamu sewakan tanah keluar, harus dapat persetujuan kolektif desa. Juga harus rapat warga desa, orang lebih 2/3. Setuju baru sah, kamu tarik tanahnya, sewakan lagi ke Zhao Changhe. Kamu tanya orang desa Li, kamu tanya koperasi. Lin Chen, ini pelanggaran hukum. Kamu berhak apa tarik tanah pabrik ini adalah nyawa seluruh warga desa. Kamu sewakan tanah ke orang luar, kamu pengkhianat desa Li. Sukiang, kamu juga. Dulu waktu tanda tangan kontrak, kenapa tidak musyawarah desa? Sekarang jadi begini. Lin Chen, masalahmu. Tanahmu memang benar, tapi kamu toh warga desa Li, ada kabar baik. Harusnya dulu untuk desa ini, kamu tanah pabrik. Sewakan keluar desa, kita semua pasti tidak enak hati. Paman bicara adil, kamu pertimbangkan lagi. Om Chun Sheng, apa perlu dirunding sama dia? Lin Chen, dengar kamu, lebih baik ikuti caraku. Aku hentikan. Hei, apakah polisi? Ada orang pabrik olahan Leonard di pintu menguasai harta desa. Kalian cepat datang ya sekarang. Tunggu, lihat polisi, kau masih sombong. Suciang, kamu penanggung jawab di koperasi bertahun-tahun. Bahkan tanah pekarangan kontrak pun tak bedakan. Tanah saya ini diperoleh hukum tanah pekarangan dan tambahan UU kontrak lahan yang kau bilang mengatur tanah kontrak desa. Tidak mengatur tanahku, hak guna tanah pekaranganku. Aku mau sewakan ke siapa saja. Tidak perlu izin Suciang, juga tidak perlu rapat warga desa. Dialah itu, dia bersekongkol dengan orang luar, merampas harta koperasi kita. Kawan, kalian cepat tangkap dia.
Sudah, jangan ribut. Siapa penanggung jawab? Saya pimpinan koperasi Suciang. Lin Chen tanpa persetujuan desa tanpa izin, tanah pabrik desa ini disewakan ke orang luar. Melanggar UU pertanahan, kami minta dia hentikan tindakan merugikan aset bersama kembalikan tanah ke koperasi. Polisi kawan, tanah ini saya dapat secara sah tanah pekarangan. Dan lahan tambahan 3 tahun lalu, saya dan Suciang tanda tangan kontrak sewa hitam, di atas putih sewa 3 tahun kontrak habis. Sekarang, entah saya perpanjang sewa atau tidak sewa, ke siapa itu? Hak legal saya dan tanah ini bukan milik aset bersama. Sementara ini masih sengketa perdata kalian. Kedua pihak punya tafsir berbeda soal kontrak. Saya sarankan kalian konsultasi ke pengacara tempuh jalur musyawarah atau jalur hukum. Baik, makasih. Pak Zhao tolong datang ke sini. Pengacara mau nakutin siapa? Soal tanah ini, pokoknya ikut keputusan desa, aku mau lihat aja. Apa sih yang bisa pengacara kamu lakukan? Bapak Lin, polisi, kawan saudara-saudara, saya kuasa hukum Bapak Lin Chen. Hubungan hukum dalam kasus ini sangat jelas. Pertama, tanah Pak Lin Chen diperoleh sah sebagai tanah pekarangan dan tambahan bukan termasuk tanah garapan desa Bapak Lin Chen. Atas hak guna tanah pekarangannya dalam batas kewenangan hukum dapat diatur sendiri olehnya. Dengan proses musyawarah desa tidak ada hubungan sama sekali. Kedua, saya sudah cek info kontrak sebelumnya. 3 tahun ini, Koperasi Desa Li tidak kepada Pak Hendra membayar sewa sepeser pun, baik berdasar kontrak maupun berdasar hukum. Koperasi Desa Li sudah sangat merugikan hak dan kepentingan sah Pak Hendra sebagai pemberi sewa. Atas dasar ini Pak Hendra berhak memutus kontrak ambil kembali tanah, lalu memutuskan menyewakan pada siapapun. Bukan saya ingkar dulu, Pak Hendra sendiri yang bilang gratis. Waktu itu dia bilang di depanku. Janji lisan yang kamu bilang tidak memiliki bukti nyata. Hendra, jadi sejak saat itu kamu sudah merencanakan hari ini perjanjian dengan sewa ini? Adalah jebakan untukku, Agus, kamu sendiri yang tanda tangan, tidak ada yang paksa kamu. Dulu kamu merasa untung biar kelihatan baik, kamu tambah sewa di perjanjian. Kamu sendiri yang bikin celaka, siapa yang salah? Ini akta notaris dari kantor notaris Pak Hendra. Atas bidang tanah ini hak milik sah dan berlaku tidak ada sengketa apapun. Pak polisi sekalian silakan cek sendiri. Keadaannya sudah jelas, kami sarankan ikuti proses saran pengacara. Polisi sudah pergi hal ini hari ini sampai sini dulu, bubar dulu bicara nanti. Beberapa hari lalu Agus minta kunci Wang Guifang di papan pengumuman tempel pengumuman denda 100.000 paksa seluruh warga desa. Waktu angkat tangan, kenapa kamu tidak melarang? Mesin panen gratis koperasi pakai 3 tahun, minyak perawatan 300.000 lebih aku bayar, tapi perlakuan mereka padaku. Sekarang giliranku beres-beres dengan Agus kamu, malah suruh aku lepaskan hari ini harus diselesaikan. Polisinya pergi pas. Lin Chen, kamu udah komplot sama pengacara ini mau jebak gue. Kamu udah pasang jebak. Nunggu gue masuk, iya nggak? Iya, Lin Chen, dasar nggak tahu balas budi. Gue Ciang anggap lo saudara. Lo malah diam-diam pakai pengacara notaris, sudah jelas mau hancurin kami semua. Suciang, nggak ada waktu debat lo. Kita akan hitung semua utang 3 tahun, hitung satu persatu. Hitung? Lin Chen, lo sebenarnya mau apa? 3 tahun. Sewa tanah, lo bayar 1 sen. Lin Chen, lo malu nggak? Dulu lo bilang sendiri gratis buat koperasi. Sekarang di depan semua warga desa lo fitnah balik. Lo niat apa sih? Sewa tanah mengacu standar sewa sekitar 60.000 per tahun. Plus denda keterlambatan total 205.000 dan juga ini biaya mesin 3 tahun perbaikan, bensin asuransi dalam catatan bensin 3 tahun. Setiap catatan ada dari pom bensin. Lin Chen, lo kaya. Asal cari faktur mau tipu siapa sih? Gue mana tahu bensin ini apa itu lo masukin ke mobil lo sendiri. 3 lembar ini nota perawatan sekali setahun nggak pernah bolong. Meski dirawat, terus kenapa? Dulu lo bilang mau rawat, siapa suruh lo rawat? Lo sendiri mau bayar, kenapa minta kami bayar? Dan 3 lembar ini polis asuransi tahunan, 64.000 setahun. Dan 1 ini, tahun lalu itu biaya ganti pisau potong 18.000. Suciang. Nggak mungkin lupa kan, itu waktu Wang Fugui bawa mesin panen nabrak batu di sawah, pisau patah 3 buah. Gue udah hitungin lo 3 tahun ini, mesin total habis 340.000. Lin Chen, mesin panen itu, kamu sendiri yang meminjamkannya ke koperasi. Kamu dulu bilang mesinnya gratis untuk semua. Kok sekarang ngungkit-ngungkit minta uang? Suciang, aku bilang mesin panen gratis dipinjamkan ke kalian. Aku tidak minta sewa.
3 tahun aku nggak minta sewa 1 sen pun dari kamu. Tapi aku Lin Chen, kapan aku bilang biaya bensin, perawatan, perbaikan gratis? Aku pinjamkan gratis. Malah harus nambah 300 ribu lebih buat ngurusin kamu? Apa kiraku bapakmu? Kamu sekarang ingkar janji cuma mau cari duit. Koperasi nggak mau bayar 1 sen. Bawa setumpuk kertas bekas sudah mau nipu orang. Mimpi. Utang ini dulu aku nggak ungkit. Karena aku merasa koperasi baru mulai berjalan, pasti tidak mudah. Aku nggak hitung-hitung uang receh itu. Sekarang lihatnya, sama sekali nggak sepadan. Aku Lin Chen meskipun kaya, tapi nggak akan terus membiayai para pengkhianat. Kwitansi ini siapa yang tahu asli atau palsu? Kamu Lin Chen kaya. Cari kwitansi sembarangan, sudah mau nipu orang. Gimana aku tahu kamu sih apakah biaya perbaikan mobil orang lain juga dibebankan ke koperasi semuanya? Kalian lihat, Lin Chen bilang 340 ribu kok ya 340 ribu aja. 3 tahun ini kenapa dia diam saja? Sekarang tiba-tiba tagih utang, jelas sudah direncanakan lama. Dia sudah siapkan rencana untuk menjatuhkan koperasi kita. Pak Lin Chen, mesinnya gratis untuk kamu. Malah nambah 300-400 ribu untuk perbaiki dan isi bensin. Sungguh orang nggak tahu diri. Muka orang desa ini kalian sudah buat malu. Zhao Changhe, kamu jangan pura-pura baik di sini. Kamu dan Lin Chen sejalan. Kalian berdua komplot untuk menipu desa Li kami. Siapa yang tidak tahu? Lin Chen, kamu jangan keterlaluan. Iya betul, punya uang sedikit aja sombong banget. Kira bisa merendahkan koperasi seenaknya saja. Mimpi. Koperasi kami ada ratusan orang kok. Masa bisa dibully sama kamu seorang sih? Uang harus utuh dong. Gak lunas. Sampai pengadilan. Rudy, kalau pabrik ini beneran hilang, gimana nasib kami tahun ini? Anda Maha Pengampun, demi sesama warga, bisakah Anda ampuni kami? Beri koperasi kesempatan lagi. Rudy, kamu baik dari kecil. Bantu kami sekali lagi. Puluhan orang sini, 3 tahun siapa punya masalah, saya bantu. Aku Rudy, kapan pernah bilang tidak? Tapi dulu, saat aku diperlakukan gak adil, siapa dari kalian yang maju? Siapa yang belain saya? Rudy, jangan pura-pura kasihan, kamu bantu mereka itu kemauanmu sendiri. Pokoknya deh, kamu nggak puas sama koperasi, balas dendam sih. Iya, aku emang sengaja, tapi ini salah kalian sendiri. Tapi aku sih bukan nggak bisa lanjutkan sewa tanah ke koperasi. Semua biaya 3 tahun terakhir plus sewa tanah tahun ini 600 ribu bayar lunas tanpa kurang. Rudy, ini namanya pemerasan apa sih maksudmu? Aku nggak lagi nego sama kamu, aku cuma ngasih tahu syaratku saja. Kamu kejam. Lin Chen, kita lihat nanti. Lin Chen pergi, tapi koperasi belum tutup. Semuanya dengar, masih ada 2 bos besar di kota. Udah kuhubungi mereka. Untuk pabrik pengolahan kita, mereka tertarik banget. Mereka minat koperasi kita. Lahan seluas puluhan ribu hektar. Begitu kerjasama, baru jadi. Koperasi langsung bangkit lagi. Sewa Lin Chen itu nggak seberapa. Pendapatan kalian semua pasti lebih baik dari sebelumnya. Tanpa Lin Chen koperasi, tetap jalan aja. Bener, Lin Chen mengira dia pergi koperasi bakal runtuh. Mimpi. Tanpa si tukang jagal, masih makan babi berbulu, Su Qiang sudah punya cadangan. Kalian jangan panik. Qiangzi, kata kamu, 2 bos itu sungguh bisa sehebat itu dong? Serahin ke aku aja, aku Su Qiang. Kapan sih pernah bikin kalian rugi? Iya. Ada Su Qiang, kita nggak takut. Adikku Lin, kerjaan hari ini keren, puas-puas banget. Bukan aku yang bikin dia malu. Dia sendiri yang bawa jalannya sampai ke sini. Hari ini lihat Zhao Changhe, orangnya cukup jujur. Aku mau invest ke koperasi mereka, tapi aku tetap bilang begitu. Aku tunggu kamu Lin Chen bangkit lagi, adikku Lin. Aku mau tanya kamu dengan jujur, kamu sengaja ninggalin celah untuk Su Qiang. Gimana kalau dia berhasil kumpulin uangnya? Kamu serius mau sewa ke dia? Lunas, Kak Zhou di buku koperasi. Sekarang nggak ada uang sepeser pun. Di bank masih ada utang 3 juta. Su Qiang mau kumpulin uangku sih? Kecuali dia pinjam rentenir kan? Kamu nih udah dari dulu dihitung, kalau gitu aku lega deh. Nanti aku bantu kamu di lingkaran. Kasih tahu biar nggak ada saja rekan lama yang nggak tahu, yang nggak sadar tertipu sama Su Qiang deh. 600 ribu Lin Chen, buka mulut langsung 600 ribu. Sial, apa haknya? Halo Pak Hu, saya Su Qiang, Koperasi Desa Lia. Kemarin saya bilang koperasi kami punya proyek pengolahan pertanian ya. Dana Anda macet Pak. Baiklah, kita ngobrol lain kali aja. Pak Zhang, saya Su Qiang dari Desa Lia. Waktu makan kemarin sudah saya bilang. Apa sih?
Anda sudah investasi proyek lain. Anda punya teman yang kenal, Pak. Halo? Hey? Sial pada ngeles. Pak Supa, koperasi nggak punya aset efektif yang bisa dijaminkan. Selain itu, Anda masih punya pinjaman 3 juta BLM lunas. Kontrol risiko di sini gagal. Pinjaman baru nggak cair. Lahan itu, Pak, masih atas nama koperasi peralatan pabrik masih ada. Kenapa nggak bisa dijaminkan? Pak Supa, lahan itu Anda sewa kepemilikan bukan atas nama koperasi. Anda lebih tahu soal peralatan, Pak. Jangan bikin susah saya. Gimana, Pak? Bank Kota nggak setuju sih. 2 bank kabupaten, satunya dengar koperasi Desali, langsung menolak saja. Satunya ngisi formulir aplikasi. Terus gimana? 600.000 kamu cari di mana? Suruh pergi ke kota, coba ke tempat yang namanya investasi Limin. Investasi Limin kamu gila ya? Tempat itu adalah rentenir yang bikin orang bangkrut. Ada yang nggak mampu bayar, semua harta bendanya habis dirampas. Lalu menurutmu gimana? Dari Koperasi Desali. Siapa yang kenalin? Nggak ada kakak iparku Sucang, ketua Koperasi Desali mau minjem dari lo 1 juta buat darurat. 1 juta. 2 bulan bunga 9% sebulan pakai koperasi lo, mesin pabriknya sama mobil Maiteng kakak iparmu, jaminan tanda tangan ambil duit. Kalau nggak bayar barang-barang saya bawa. 9% aja? Bunga tinggi banget, bisa turun dikit? Merasa tinggi ke bank. Bank mau pinjemin. Lo bisa nggak teken keluar, jangan balik ya. Nah gitu dong, ingat bilang kakak ipar. Telat sehari bunga lipat ganda. Aku orangnya gampang sih, tapi anak buahku itu kurang sabar sih. Hati-hati ya Mas Wang. Udah pinjam 1 juta, potong bunga bulan 1 dapat 910.000, mereka mending rampok aja. Orang bilang bunga 9% sebulan. Dipotong duluan kata botak kalau nggak bayar pakai mesin pabrik sama Maiteng kakak ipar lo. Tutup dulu pinjaman bank jatuh tempo. Lincen nunda-nunda. Bisa ditunda? Lincen di depan seluruh warga desa bilang keras. Nggak kasih gimana? Lincen itu lo belum tahu. Orang lembek banget. Kalau dia beneran punya nyali, dulu aja dia serahin kunci. Itu kemarin dia dihukum, dia aja tanda tangan. Sekarang dia mau makan kita? Siang si gandum udah nggak tahan. Kamu ambil keputusan dong. Gimana caranya? Tunda lagi, nanti hujan semua gandum roboh. Ketua Zhao Suciang, Desali, waktu itu aku bilang ke kamu, bisa nggak pinjam 2 mesin panen? Gandum kita udah nggak tahan lagi. Apa sih? Jadwal udah minggu depan. Tambah duit nggak bisa. Bos Sun ya, aku Sukiang. Iya, dari Desali, gandum kami di sini. Lu bilang nggak butuh duit tambah. Ada uang kok nggak mau. Astaga, mesin gede sehari paling panen 2000 hak, setara koperasi kami kerja 5 mesin kecil. Sukyang mesin di desa kalian kelas Bapak 700 dipinjam ke desa jauh. Mesin itu lari lincah banget sih. Bisa pinjemin kami 2 hari, harga bisa diatur. Bukan aku menolak. Kak Liu, lo belum tahu Lincen, si pengkhianat udah nyewain ke Zhao Changhe. Kok salah? Lincen kan orang desa Li. Kok baik-baik? Kenapa dia nyewain ke Changhe? Lincen kesal sama kami koperasi nggak kasih dia untung jadi dendam. Sukyang mesin di tangan lo 3 tahun. Lo nggak ngasih dia sepeser bensin dan perawatan, semua Lincen sendiri yang bayar. Siapa yang mau ngusir ayam diusir ke orang, kecuali sendiri nendang kandang ayam. Ayo ke desa Zhao cari Changhe, tanya-tanya urusan ini buru-buru. Sukyang, kalau dulu kamu tidak keterlaluan, kok Desali harus sampai begini sih? Mesin panen Lincen itu dipakai gratis, koperasi 3 tahun. Kamu paksa dia pergi gandum matang di ladang. Kamu bahkan satu tim mesin panen nggak bisa manggil. Kamu suruh semua pakai sabit panen ribuan hak gandum. Aku udah bilang dari dulu, jangan kelewatan biar nanti ketemu enak lagi.
kamu kelewatan banget. Sekarang yang mau bantu nggak ada seorang pun. Pak Zhang, kamu bilang aku kelewatan. Lalu Lin Chen, dia alihkan mesin panen ke desa lain, lalu minta sewa 600.000 ke saya. Waktu itu apakah dia ingat sesama desa? Bukankah itu sengaja balas dendam? Kamu nggak malu bilang? Kamu salah duluan malah nyalahin yang nggak bantu. Kamu jangan usik. Kok dia harus pindahin mesin? Waktu itu sudah, jangan bahas lagi. Pergi ke Kabupaten Koperasi minta tolong. Ini jalan terakhir. Kamu ngeyel terus. Semua warga desa ikut kamu masuk jalan buntu. Kepala Desa Zhang, Ketua Sukyang, kalian juga sudah lihat jadwal di dinding ini padat merayap sekali. Apalagi kalian, beberapa desa yang sudah booking duluan, sekarang masih antre nunggu. Sekarang nggak ada mesin lebih satu pun yang bisa dikeluarin. Saya bayar tunai, bayar dulu, baru kerja harganya bisa naik. Kamu sebut angka. Sukyang, jadwal kantor kami berdasarkan perencanaan. Jadwalnya sudah, ya sudah. Jadwalnya belum, ya belum. Bukan bayar lebih bisa nyelonong, itu akan rusak aturan. Aturan mati manusia hidup desa kami punya ribuan hak gandum, kalau nggak dipanen, busuk. Kamu kasih pengecualian Sukyang. Waktu itu kamu menunggak 8.000 ke kami biaya penjadwalan. Kenapa nggak selesain dulu? Ayo kita. Pak Lin, gandum dari beberapa desa kami juga hampir matang. Kata Pak Zhao, kelas 8700 milik Anda bisa memotong 133 hektar sehari. Bisa diatur? Soalnya Desa Zhang tahun ini gandum banyak. Kalau nggak dipotong, takut kehabisan cuaca baik. Harga gampang diatur, kamu nggak rugi. Kemarin Pak Liu berdiri setengah jam di sawah, lihat kelas 8200 matanya terpana. Pulang dia bilang ke saya, bahkan kalau diikat di depan rumahmu. Dia takut Anda anggap desa mereka kecil. Saya bilang, Pak Lin, nggak gitu. Para ketua, bukan saya nolak. Gandum Desa Jauh belum dipotong. Masih perlu 2 hari. Gini aja, kalian kasih kontak dulu. Setelah Desa Jauh selesai, saya suruh Pak Jauh hubungi satu-satu. Oke. Ucapan Bapak bikin tenang, nggak masalah beberapa hari. Kita atur urutan dulu, biar nggak kehabisan. Pak Liu, tadi kamu bilang ke saya, takut Pak Lin nolak kalian. Sekarang udah tenang kan? Lin Chen, Om jenguk kamu. Ada urusan, mau bicara sama kamu. Lin Chen, bisa nggak kamu bicara dulu sama Pak Zhao? Atur mesin panen ke desa kami, potong 2 hari, nggak banyak. Pak Zhang, mesin penuh jadwal. Pak Liu, Pak Zhang, pesanan desa lain baru tanda tangan. Jadwal penuh, nggak ada hari. Kemana aja dari dulu? Dia enggak. Pak Su, 600 hektar lebih, pakai sabit, mau potong kapan? Udah bilang dulu, hidup harus bermoral. Tuhan adil, sudah bela Pak Lin. Zhao Changhe, bukankah kamu cuma jilat pantat Lin Chen? Apa yang bisa dibanggain? Jatuhin orang. Kamu kira kamu siapa? Saya memang bukan siapa-siapa. Pak Su, potong pelan. Semangat, mungkin tahun depan sebelum musim semi. Seharian kerja udah potong 400mu. Lahan 1000mu begini potong sampai tahun depan. Kalau mesin panen Lin Chen ada. Jangan sebut dia. Pak Su, bunga bulan ini harus bayar bulan kedua, uang baru aja beberapa hari. Kamu bilang 2 bulan dulu, baru aja dipinjam. Mana ada bulan kedua sih? Pak Su, kontrak hitam putih tertulis. Jelas, bulan pinjam dihitung bulan pertama bulan depan, TGL 1 jadi bulan kedua, adik iparmu akhir bulan lalu, tanda tangan. Hari ini udah TGL 2, tepat lewati 2 bulan, gak baca kontrak. Salah siapa? Sial, kalian rampok terang. Mana ada cara gini kamu nipu orang? Nipu lo kontrak tanda tangan adik iparmu hitam putih cap, jempol kamu lapor kemanapun tetap gini Sukyang. Kamu mau berantem. Bunga nggak masuk sebelum jam 12 malam besok. Anak buahku ambil barang maiteng kamu ganti pemilik. Oh ya, tempat main kartu langganan istrimu, lampu depan baru mati, jalan malam hati-hati. Dia ngapain sebut tempat main kartu? Ciang ini gimana sih? Kamu berani sentuh keluargaku, coba aja aku nggak berhenti. Pak Su,
Aku nggak bilang mau ganggu. Aku cuma ngingetin gelap jalan licin. Jalan hati-hati bunga masuk sebelum jam 12. Kita masih teman baik. Kamu tahu akibatnya penjamin kontrak tapi kamu sendiri. Maksa Fuguai pinjam rentenir sih sekarang gini. Hidup bakal nggak tenang nih. Kamu teriak apa dulu kamu setuju dia pergi, sekarang salahin aku. Siapa? Pak Su, saya diutus Tuan Lin Chen soal tanah yang Anda tunggak sewa dan biaya mesin konfirmasi ulang dengan Anda. Kalau Anda nggak bayar dalam minggu ini, dia resmi tugaskan saya gugat ke pengadilan. Berperkara. Surat pengacara, Gertak? Kamu omong dia berani ambil sendiri sih, jangan pakai pengadilan. Pak Su, saya cuma ikut prosedur. Nanti Anda nggak cuma bayar utang saja. Pokok biaya perkara, bunga telat, denda, semua kamu yang tanggung. Lin Chen kamu sedikit demi sedikit hancurin aku sih. Oke, aku nggak berhenti. Pak Joko, aku kuat lagi susah uang pinjam dikit buat putar, nggak banyak 100 juta aja. Boleh sudahlah. Wawan, saya kuat sudah, nggak ada cara, bisa nggak? Gimana nih? Udah bench? Dulu koperasi lagi jaya. Tiap hari ngerubungin aku panggil kakak adik. Sering traktir, aku minum, sekarang minta pinjam pada pura-pura mati. Aku kuat, kapan pernah disepelein begitu? Hari ini kumpulin semua, biar utangnya dijelasin jelas. Sekarang koperasi hutang, Lin Chen 600 juta, hutang bank 200 juta lebih. Investasi Limin juga, masih hutang rentenir, buku kas kosong total. Kuat, dulu kamu yang suruh semua. Angkat tangan setuju denda Lin Chen sekarang jadi. Semua habis. Malah kebanyakan utang. Kita bayar pakai apa? Pak Budi, jangan menyangkal. Waktu angkat tangan dulu, kamu yang pertama angkat tinggi. Sekarang kapal karam salahin kami. Dulu, kamu juga sempoyongan ingin bagi rezeki Lin Chen itu. Kalian suami istri dulu janjinya manis bilang koperasi tanpa Hendra tetap jalan. Anak saya tahun ini berharap bagi hasil bayar KPR. Jangan ribut. Diamlah dikit sih, makin berantem, dapat uang sih, bisa dapat mesin panen deh. Cari koperasi desa lain aja buat bantu. Pikiran apa? Koperasi di sekitar sekarang semua ikut Hendra. Mereka baru sama Hendra tanda tangan MOU. Siapa mau bantu kita? Atau jual peralatan pabrik itu buat sementara dulu. Jual bisa nutup lubang? Ribut lagi? Berantem utang hilang sendiri? Gandum masuk gudang sendiri. Kalau gandum tahun ini busuk semua, koperasi beneran ambruk. Kalau begini terus, semua warga desa tahun ini nggak hidup Sukamto. Lepaskan gengsimu, ajak semua minta ke Hendra. Sekarang cuma dia bisa bantu Desa Li. Aku gak mau. Dia bikin aku malu di depan semua warga desa. Sekarang suruh aku balik minta dia pajang. Ini bunuh aku. Kamu nggak lihat langit ini hujan terus beberapa hari, gandum ribuan hektar itu masih ada? Muka kamu Sukamto sih, lebih berharga dari nyawa setahun warga desa. Lin Chen, kamu di rumah, buka pintunya. Lin Chen warga desa datang menjenguk kamu. Perkara dulu kami semua salah padamu. Hari ini kami minta maaf. Kalau begini terus, tahun ini desa nggak bisa bertahan. Demi sesama tetangga. Dong, tolong bantu kami lagi, ya. Bicaralah. Lin Chen, aku Suciang, perbuatanku jahat. Aku iri karena kamu kaya. Iri kamu lebih baik dariku. Kamu anggap aku saudara. Aku malah memanfaatkan kamu. Aku tak seharusnya berniat merampas barang-barangmu. Jangan hasut mereka lawan kamu. Lin Chen bibi minta maaf. Tolong kasih kesempatan, bantu kami lagi. Lin Chen paman juga minta maaf padamu. Kalau kau tak bantu, Desa Li hancur. Lin Chen, lihat. Suciang dan warga kali ini benar-benar sadar salah. Beri warga satu kesempatan lagi.
Sekarang baru sesali kesalahan dulu. Nggak terlambat ya. Lin Chen, aku benar-benar salah. Aku sujud minta maaf. Lin Chen, akhirnya kamu keluar. Aku tahu kamu pasti nggak akan tinggal diam. Bunuh Ok pun minta maaf, aku sudah sujud minta maaf. Cepat balikan mesin panen. Kamu sujud. Harus aku maafin kamu? Kamu minta maaf? Harus aku balikan mesin panen, Sukyang? Ini sikap minta maaf kamu sih? Jiangzi, mana ada minta maaf gini? Udah sujud di sini masih suruh-suruh orang ini sikap minta maaf? Mulut minta maaf tapi omongannya masih sombong. Ini bukan minta maaf, ini kayak nagih utang. Dengar kata mereka, sujud di sini nadanya masih kasar. Ini namanya minta maaf selagi gunung hijau. Pasti ada kayu. Perbuatan dulu, bukan kelakuan manusia. Iri kamu lebih baik dariku, bawa semua tendang kamu dari koperasi. Sekarang cuma minta. Kasih kami jalan keluar. Lin Chen, Jiangzi nggak bisa bicara. Kami datang tulus minta maaf. Tadi kayak mau makan aku sih. Sekejap udah berubah muka gini. Kalian berdua nggak jadi artis sayang. Lin Chen lihat Sukyang ngaku salah. Mereka juga datang ngaku salah. Bibi minta maaf. Dulu malam kamu bawa ke Bibi 30.000 bantu darurat. Tapi Bibi percaya kata Sukyang, pikir asal usir kamu dari koperasi, aset koperasimu jadi punya semua, tiap keluarga dapat lebih banyak uang. Bibi kesurupan. Bibi bukan orang. Bibi, Sukyang bilang bisa bagi milikku, bagi ke semua. Kamu langsung angkat tangan. Waktu kamu angkat tangan, apa 30.000 itu dari siapa? Lin Chen, Om juga minta maaf. Sukyang bilang asal suara usir kamu dari koperasi mesin panen, nanti prioritas panen gandum buatku biaya olah setengah. Om tamak untung ini jadi buta hati angkat tangan. Om Li Sukyang janji untung kecil itu, jadi kamu jual hati nurani. Lin Chen, kami semua tahu salah. Kamu beri kami kesempatan lagi. Lin Chen, semua tahu bersalah padamu. Demi mereka minta maaf, demi sesama kampung kita. Bantu sekali lagi. Om Chang, kamu bilang warga minta maaf padaku membela mereka. Dulu Sukyang bawa orang waktu paksa aku serahkan kunci. Kamu kepala desa di mana? Waktu mereka voting itu kamu ada di mana? Baru minta aku selamatin dia? Apa aku Lin Chen hanya saat dibutuhkan oleh kalian baru dianggap orang desa Li? Aku benar bersalah padamu. Lin Chen, aku tahu, utangku padamu tak terbayar, tapi koperasi juga kau curah tenaga. Aku tak minta maafmu, aku cuma minta kau selamatkan koperasi. Sebut syaratnya, apapun syaratnya aku setuju saja, kata saja apapun katamu, aku terima. Mulut anjing tak mungkin, Gading Sukyang. Kau pikir aku masih percaya kata bohongmu? Lin Chen, kamu cuma mau lihat kami jadi malu. Kami sudah berlutut, sudah memohon. Kamu mau apa lagi? Wah, kau Lin Chen, aku sudah buang malu memohon padamu. Kamu masih tidak mau mengalah. Aku lihat kamu memang ingin melihat kami mati. Kamu tunggu saja. Pak Jang, tunggu dulu. Baik Lin Chen. Aku tahu kamu tak akan lihat warga desa terpuruk. Tenang saja. Ya ada aku kok, tak akan biar dia ganggu lagi. Sukyang, demi warga desa, aku beri kamu kesempatan terakhir saja. Jangan sampai kau buat aku kecewa. Mas Jao Sukyang tadi minta ampun. Aku tolak sebelum pergi, dia ngomong ancaman di depan pintuku. Dengan sifatnya pasti balas dendam. Kamu malam ini atur. Lebih banyak beberapa orang jaga mesin panen, jangan kasih dia celah. Tenang aja, malam ini aku sendiri bawa orang jaga giliran. Kalau Sukyang berani datang, aku buat dia kapok. Lin Chen bikin kita susah, dia juga jangan enak fugui. Kamu malam ini ke desa Zhao, masukin pasir ke tangki mesin panen pisau, mesin panen bautnya lepasin. Selesai langsung pergi, jangan ketahuan. Kaki Pak, gini kayaknya nggak baik. Kalau beneran gini mungkin beneran nggak ada lagi. Apalagi di desa Zhao, apa ada yang jaga? Kamu lihat Lin Chen kayaknya kasih kita kesempatan, kamu mau pergi nggak? Mau, aku mau.
Coba aku lihat. Wah, bukankah ini adik ipar Pak Su sih? Malam-malam datang ke sini. Mau ngapain? Aku cuma lewat aja kok. Lewat? Malam-malam lewat bawa kunci pas. Kamu aja nggak bisa bohong. Sujang kira aku mati ya. Tuan Lin, beneran kamu tebak orangnya udah ketangkap adik ipar Sujang doang? Lin Chen, kamu pagi-pagi bawa orang ke sini. Mau apa? Lepasin dia. Kalian pukul adikku sampai begini. Masih benar? Lin Chen, mati nggak benar? Coba lihat mukanya biru lebam di mukanya kalian kok kejam banget sih. Sujang, kamu nggak tahu Fugui tadi malam ke desa Zhao ngapain? Gak tahu Lin Chen, jangan asal tuduh. Bukan urusanku. Sujang, ku beri kamu kesempatan, tapi kamu nggak hargai. Masa kamu sebaik itu? Kalau kamu sebaik itu seharusnya enggak. Pak Lin ngapain ngomong sama orang gini? Tertangkap basah rekaman jelas sekali. Kamu mau ngomong apa? Palsu, video ini palsu kok. Video AI sekarang banyak banget, siapa tahu asli atau palsu. Lin Chen, biar koperasi hancur segala cara kamu lakukan deh. Lin Chen, keluarkan dulu bukti nyata. Kalau nggak bisa, kamu fitnah. Teknologi sekarang udah canggih, asal bikin video palsu buat nipu, kamu kira semua orang bodoh. Semua lihat nih, Lin Chen sengaja fitnah Qiangzi. Kami kok Fugui ditangkap, mereka dipukul begini sekarang bawa lagi video palsu fitnah. Bilang, siapa nyuruh? Aku nggak suka Lin Chen. Aku sendiri mikir, nggak ada yang nyuruh aku. Zhao Changhe, coba pukul dia lagi. Kalian bebas bilang apa aja, hitam putih kalian bebas ngarang. Lin Chen, kamu datang tanpa bukti nuduh. Bukannya cuma nggak suka aku, kamu mau apa? Bilang aja aku Suchang di sini, hadapi aku aja. Pergi semua. Suchang, ku tanya kau Wang Fugui, kamu yang suruh pergi. Om Zhang, bukan urusanku. Kamu masih nangelak. Setelah kalian pergi kemarin, Lin Chen panggil aku bilang langsung cuma bantu kita kali terakhir. Kamu malah, lalu kamu suruh Wang Fugui merusak mesin mereka. Kesempatan ini kamu hancurkan sendirian. Qiangzi, perbuatan macam apa ini? Lin Chen susah payah mau bantu kita, tapi kamu dan Fugui gagalin semua. Kamu masih punya muka. Berdiri di sini, kamu hampir hancurin seluruh desa. Gandum busuk di ladang, rentenir ngetok pintu, susah payah Lin Chen mau bantu, kamu malah suruh orang rusakin. Apa kamu memang harus menyeret desa Li ke liang lahat? Aku sudah setua ini, belum lihat orang sebodoh kamu. Rasanya dulu semua salah pada Lin Chen. Pasti dibayar kok. Bukan Lin Chen nggak bantu. Kita sendiri yang buntu, nggak punya rezeki. Pak Chang, kamu ditipu Lin Chen. Kalau dia mau bantu, kenapa nggak bilang kemarin? Iya. Suchang, usai kalian pergi ke MRN, aku bilang sama Pak Jang pagi ini tim mesin panen tetangga berangkat sini. Tapi kamu suruh Wang Fugui merusak mesinku di desa Zhao. Bukan aku nggak kasih kesempatan, kamu nggak kasih jalan keluar. Kalau nggak izinin Budi pergi, hari ini gandum bisa dipanen. Wang Guifang, udah kuduga kamu pasti nggak ngaku. Sebelum kesini, aku udah lapor polisi. Jadi biar polisi yang nilai aja, apakah video ini palsu sih? Atau kamu yang ngotot aja? Kami sudah memeriksa video ini dengan teliti sekali, detail gambar sangat jelas. Tidak ada jejak editing atau sintesis, tidak ada kemungkinan deepfake. Budi, kamu diduga sengaja merusak barang milik orang, ikut kami sekarang. Rudi, kalian cepetan suruh polisi lepas adikku sekarang. Enggak bisa. Itu salahnya dia sendiri deh. Rudi,
Aku udah ngerti, kamu udah sengaja gali lubang buat aku terjebak. Kamu paling tahu dari siapapun aku bakal ngapain. Kamu udah duga dari awal, Budi dijebak masuk penjara sama kamu. Kamu brengsek banget. Agus, aku udah kasih kesempatan, kamu sendiri bodoh sekali. Lin-Chen keterlaluan. Aku nggak terima dong Fugui itu adik iparmu. Kamu diam aja lihat dia dibully. Kamu ngomong dong sial. Bicara dong waktu itu Lin-Chen di depan semua desa lihat kamu dipermalukan, Fugui dimasukkan lagi. Kalau kamu nggak melawan, dia pasti naik ke lehermu dan kencing. Kamu kira aku nggak mau polisi udah datang? Kamu mau aku gimana? Dia tertangkap basah, gimana aku bantu dia? Keras nggak bisa, cara halus asal bisa pura-pura jadi deh petani jujur yang dibulinya Lin-Chen itu. Kapitalis rakus yang ambil untung. Nanti di internet tekanan publik puluhan ribu, Lin-Chen pasti harus menyerah. Lihat mereka paling gampang dihasut. Kita asal ikuti aja cara ini netizen semuanya pasti memihak. Mereka pengen gantikan kamu gigit Lin-Chen ini pas buat memaksa Lin-Chen menyerah. Baiklah, mulai. Semua netizen, saya Ketua Koperasi Desa Li Sukir. Hari ini saya mau buka-bukaan soal perbuatan keji orang kaya. Di desa kami ada orang bernama Lintan. 3 tahun lalu di depan warga dia tepuk dada bilang, mesin panen gratis buat koperasi, lahan gratis untuk koperasi bangun pabrik biar semua tenang kerja. Sekarang koperasi kena masalah. Gandum di ladang siap panen. Dia malah berubah wajah minta koperasi bayar sewa 3 tahun 100.000 kalau enggak. Jangan pakai gandum koperasi kami karena enggak sempat panen. Lebih 30% gandum sudah hancur karena hujan. Dia ambil kesempatan aja. Semua warga koperasi kemarin hujan-hujanan datang berlutut minta. Dia bukan saja nggak mau mundur malah mengejek kita. Nindas petani dia kira si punya uang bisa sombong, ya bongkar nomor dan alamatnya dong. Gua udah dapet infonya, lo post aja di komentar ya. Bro, dukung gua naik dong. Hai semua netizen, lihatlah ini rumah Lintan. Kok di desa bangun villa kecil? Dia ini memeras kita uang keringat petani. Saya sama warga desa berlutut padanya, dia bilang tidak. Nggak bayar, mesin jangan. Sukir, kamu bikin apa lagi sih ya? Lihat, Kes. Itu sih dia. Ungkir janji. Sukiyang, saya emang janji mesin pemanen gratis dipakai koperasi. Gak minta sewa sepeser. Semua warga desa saksikan. Semua dengar kan? Dia ngaku sendiri, dia bilang gratis sendiri, sekarang ingkar lagi. Ini kan manfaatin musibah. Dia ngaku di depan kalian. Mau ingkar lagi? Para netizen, 3 tahun ini bensin, servis asuransi lebih dari 300.000 saya bayar satu-satu. Gak pernah bilang satu kata ke Sukiyang, saya sebenarnya gak usah sebut ini. Saya sebenarnya bisa terus biarin koperasi pakai, tapi Sukiyang ngapain? Dia hadang sama orang, maksa saya kasih kunci mesin, suruh orang tempel pengumuman hukum saya, bilang saya hama koperasi. Jangan muter-muter bensin, servis kau sendiri yang mau bayar. Siapa maksa kau? Kau dulu nggak bilang soal servis asuransi, sekarang kok minta kami? Sukiyang, mana ada aturan pinjam gratis malah harus bayar biaya perbaikan? Sekarang malah nuduh saya balik, di kontrak tanahnya, tertanda nama kamu, tertanda cap jempol kamu. Kamu bilang gratis loh, waktu tanda tangan kamu buta huruf, mesin pemanen apa 3 tahun, perawatan dan servis 300.000, kamu pakai pesawat? Lin-Chen, lihat netizen bilang, mesin pemanen jelek 3 tahun habis 300.000, kau bohong siapa? Sukiyang, kamu nggak cerita ke netizen mesin pemanen saya itu model apa? Kamu tidak, kalau gitu, aku yang bilang, mesin pemanen saya itu adalah kelas Lapipo 700 impor asli dari Jerman, harga jual lengkap 8 juta, di seluruh kota Dazeng cuma satu ini. Kelas 800 aku baru cek bener. Mesin ini beneran 8 juta. Gila banget mesin pemanen 8 juta dikasih gratis 3 tahun. Ini Buddha hidup apa? Mesin 8 juta gratis ke kamu. Kamu aja nggak bayar bensin. Aku baru aja marahin Lin-Chen. Sekarang aku bela Lin-Chen. Percuma kau bicara, kami jujur nggak pandai bicara. Kau kaya, kau benar, kami yang selalu ditindas.
Ada wartawan datang, lihat semua wartawan sudah pada datang, kumohon percaya padaku. Pak Surya, kami sudah lihat live-mu, kau bilang Pak Hendra 3 tahun lalu janji mesin panen gratis untuk koperasi, sekarang ingkar minta 600.000. Betul, dia dulu berjanji gratis, semua orang di desa tahu. Sekarang koperasi sedang susah, gandum busuk di ladang, dia langsung ingkar janji. Tanpa 600.000 mesin dilarang dipakai. Pak wartawan, nilai sendiri. Dia sendiri bilang gratis. Sekarang malah minta sewa besar ke koperasi ini, bukan mau bunuh orang. Pak Surya, kau bilang dia janji gratis, ada perjanjian? Atau hanya janji lisan? Bagi orang desa yang penting janji lisan itu, dia dulu bilang sendiri. Siapa sangka dia tiba-tiba ingkar. Kami petani jujur, waktu itu nggak minta dia tulis. 600.000 itu untuk apa? Dia bilang sama kamu? Dia bilang sewa doang, nggak bayar, mesin jangan harap. Kau bilang, dulu janji gratis, sekarang minta 600.000. Kami cari dari mana? Para wartawan, saya berjanji mesin panen gratis ke koperasi. 3 tahun ini, saya tak terima sepeser pun sewa. Tapi 600.000 itu bukan sewa mesin. Bukan sewa kok. Lalu kenapa kamu minta 600.000 padanya? 3 tahun lalu dia bangun pabrik olahan di tanahku. Kontrak hitam putih, sewa bayar 60.000 tahun. 3 tahun 140 Rb nggak bayar. Biaya mesin, bensin, rawat, asuransi, ganti pisau. Perbaikan, total 340 Rb saya tanggung. Totalnya 500.000 lebih. Ditambah sewa tanah tahun ini pas 600.000. Apa bukti dari omonganmu itu? Faktur mesin, sertifikat tanah, semua kwitansi 3 tahun, perjanjian sewa tanda tangan Sucang, serta akta notaris properti yang dikeluarkan. Bisa segera saya tunjukkan. Siapa sih yang cari untung? Lihat sendiri, ya. Ketua subkontrak sewa itu jelas bilang sewa tahunan 60.000 yuan. Kamu sendiri yang tanda tangan? Ya, tanda tangan, tapi itu cuma untuk memenuhi review bank. Klausa template, bukan serius. Soal sewa tanah, 3 tahun nggak dibayar sepeser pun. Apa itu benar? Biaya bensin dia bilang, perawatan, biaya asuransi koperasi nggak pernah bayar. Itu dia sendiri yang mau bayar. Ketua Zhao yang lain bilang adik iparmu merusak di desa mereka mesin panen, Lin Chen tertangkap basah. Apa ini hubungannya dengan koperasi? Soal sewa tanah, kontrak asli ditandatangani. Kenapa kamu di live bilang gratis? Info kamu di live menyesatkan, sebabkan banyak orang ganggu. Kamu mengaku. Lin Chen, kamu bilang itu semua salah paham. Kita bawah tangan. Udah terlambat. Pak Zhao sama petugas pengadilan udah datang. Saya penasihat hukum Lin Chen tentang Suciang dan Wang Guifang di live buat fakta palsu hasut kekerasan online. Saya wakili Lin Chen. Udah resmi gugat ke pengadilan, lagi sengketa ekonomi Suciang, semua bukti kami udah dicadang dan serah. Suciang pengadilan udah resmi daftar perkara. Ini panggilan. Penipu, aku rasa dia pantas kena. Satu lagi yang manfaatkan simpati. Pak Hendra, Surya bilang di siaran langsung alat ini dulu katanya mau gratis dipakai desa, tapi sekarang ingkar. Tapi tadi kami juga lihat kontrak dan surat panggilan pengadilan Bapak. Sebenarnya ada apa ini? 3 tahun lalu, Surya minta di depan koperasi. Bilang, koperasi nggak punya mesin panen yang layak. Nggak ada yang mau gabung. Minta aku pinjami mesin panen. Aku dan dia besar bareng dari kecil. Dia udah minta, bukan cuma mesin panen aku, bahkan tanah yang kubeli kupinjamkan dia bikin pabrik. Kontrak hitam putih sewa 3 tahun sewa berbayar, tapi 3 tahun dia nggak bayar sewa 1 sen bensin, rawat, servis, asuransi. Semua aku yang bayar, aku nggak pernah bilang sepatah kata. Tapi Surya, gimana dia sama aku? Masa aku kasih kunci mesin? Bilang aku pakai barang koperasi korupsi, pengumuman denda 100.000. Bilang aku hama koperasi sih. Maksa aku tekan di rumah sih. Sekarang pasang HP di depan rumah. Di internet fitnah aku manfaatin situasi. Pak Ketua,
Hendra bilang dia nggak cuma kasih kamu pakai mesin panen gratis 3 tahun juga bayarin biaya 300.000 lebih. Apa ini benar? Hendra, aku beneran sadar salah. Lihat kita berdua persaudaraan dulu, maafin aku kali ini. Kamu bilang ke wartawan itu semua kita berdua pertengkaran kecil. Bisa, kita bicara 4 mata. Baru sekarang ingat, saudara. Telat. Para teman wartawan saya jauh belasan tahun di bisnis tani. Hari ini saya mau bilang, harus saya bilang. Dulu Lincen telepon saya bilang koperasi desa Li berpotensi. Suciang pekerja nyata, suruh saya investasi bantu warga desa. Tapi saya lihat pasangan Suciang depan umum tunjuk Lincen maki. Hasut warga desa rusuh, bilang mesin panen itu harta bersama koperasi, bukan urusan Lincen. Juga saya. Saya dari desa jauh sebelah ketua koperasi Suciang gagal kuasai. Dia juga suruh iparnya, ipar malam, masuk desa kami, merusak mesin panen milik Bos Lin. Bos Lin kasih gratis, pakai mesin panen 3 tahun. Tidak ambil sewa bensin, perawatan dibayar sendiri. Kamu gagal rebut, langsung rusak Sukiang. Kamu adalah orang rendahan sejati. Sukiang, kamu hancurkan seluruh desa Lincen. Tadinya sudah atur tim mesin panen, mau bantu kita panen gandum. Semua berantakan karena kamu. Sukiang, kamu buang kesempatan terakhir, kamu tega menuduh Lincen. Penipu bener, tadi nangisnya heboh, itu acting doang, memanfaatkan iba kami. Kamu sih yang sebenarnya orang jahat banget, maaf, Lincen, aku salah marah kamu. Dia harus ditangkap, orang ini jahat banget. Ketua Su, Bos Zhou bilang kamu di depan umum merebut mesin panen Lincen menghasut warga. Ketua Zhao bilang kamu suruh orang lain rusak mesin panen Lincen. Apakah ini benar? Kamu di live bilang kamu adalah petani tertindas. Tapi soal kamu rebut harta orang lain, gimana kamu jelasin? Kamu tadi bilang Lincen minta 600.000 padamu, tapi Lincen bilang itu utangmu sewa dan biaya yang dia bayar. Kamu tahu nggak soal uang ini? Kalian semua bersekongkol. Kalian bantu Lincen. Diam dong. Kalian berdua suami istri. Membuat malu petani. Diam semuanya, Lincen. Kau udah lama menunggu ini. Tunggu lihat aku disalahkan semua. Kau puas? Kau bangga? Aku jebak kamu. Yang mana aku paksa kau lakuin. Kau sendiri udah jalan buntu. Malah nyalahin aku? Dan kau dan Lincen sama aja. Kalian orang kaya ini, semua pakai celana satu, bersekongkol menindas aku petani. Mau mati masih ngotot. Dan kau cuma ambil sisaan orang, sisaan itu pamer di sini. Kau punya hak apa ngajarin aku? Aku ambil sisaan kenapa? Bukan kau. Ambil sisaan 3 tahun. Terakhir makan nasi orang. Pecahin panci orang. Kau tipe ini. Pantas mati lapar di tungku. Kalian juga. Kalian para serigala. Dulu bagi keuntungan. Semua angkat tangan paling cepat. Sekarang semua lempar kotoran padaku. Bujang, angkat tangan. Pakli, angkat tangan. Siapa tidak angkat? Kami dulu salah, tapi kami tidak akan salah lagi. Suciang, kau terlalu kecewain semua. Jiangzi minta tolong Lincen, yuk, kalau dia mau ngasih, polisi bisa lepas Fugui, panggilan pengadilan juga batal, ini satu-satunya cara. Minta dia beberapa kali. Kapan dia ngasih? Dia mau lihat gue mati. Menurutmu gimana? Lo nggak minta dia, minta siapa? Sukiang, Pak Sukiang, uang yang saya minta udah siap? Pak Su lama nggak ketemu ya? Tenggang udah habis uangku mana? Kasih waktu lagi lihat pabrik gue usahain ngumpul. Kumpul lo pakai apa kumpul? Mesin panen Lincen kumpul mesin itu punya orang pabrik, olahan kumpul tanah ini punya orang barang ini, lo kredit Sukiang. Lo nggak punya apa-apa, bahas tenggang lagi. Kalian ini rentenir, ini ilegal, lo maksa gue lapor polisi. Ilegal? Kalian pasangan. Waktu nipu Lincen nggak ilegal. Waktu telepon kemarin gue bilang, gue orangnya gampang, tapi anak buah nggak gampang. Kalian nggak anggap serius. Beres dong. Angkut yang bisa.
kalian nggak boleh. Kalian ini perampok. Matilah kualat. Nggak boleh pindah. Turunkan sekarang. Saudara Su, utang harus dibayar itu wajar, nggak bisa bayar barang buat bayar. Kau kemanapun logikanya sama. Saudara Su, pabrikmu kelihatan besar. Barang rongsokan ini sudah diangkut, nggak berharga, tidak cukup bayar. Rumahmu pasti masih ada barang berharga? Berani? Ini ilegal masuk rumah pribadi. Saudara Su istirahat aja, nggak usah antar. Gelang-gelang emas pemberian ibuku. Cincin emas pun hilang. Udah habis. Kamu salah? Dulu kau paksa Agung pergi pinjam rentenir, ku bilang tempat yang makan orang tanpa tulang, kau paksa dia pergi, sekarang enak pabrik diangkut habis. Bahkan gelang warisan dari ibuku pun hilang. Udah gagal semua, aku yang salah semua. Yang di atas truk itu, apakah TV milik Suciang? Aku pernah ke rumahnya, lihat barangnya. Itu punya dia kan? Kenapa diangkut semua? Tadi di ujung gang dengar suara pintu terkunci. Takut keluar truk itu keluar desa kan? Siapa yang angkut? Harus cepat lapor kepala desa Pak Kades gawat. Gawat nih, tadi ada truk dari rumah Suciang keluar dari sana, di atas truk semua barangnya. Khawatir, rentenir. Datang 2 hari ini kerja keras, cari teman awasi. Gerak Suciang dan istrinya Suciang kalau terdesak apa aja bisa dilakukan. Ada yang aneh langsung kabari aku. Lincen, botak bawa orang kosongin pabrik dan MH Suciang bener-bener gak punya apa-apa hari ini, kamu hati-hati. Habis. Habis total. Harta tabungan seumur hidup. Habis dalam sehari, nggak bisa hidup. Gimana hidup begini? Fugi dibawa polisi, panggilan pengadilan juga miliknya. Bahkan botak karena Lincen dia bikin kita. Sudah di ujung tanduk, Lincen halangi kita. Kita juga bikin dia susah. Hutang ini harus dibayar. Dia utang sama aku. Aku mau dia bayar satu-satu. Kita udah nggak punya apa-apa. Kamu mau apa lagi? Culik Lincen, biar dia cabut laporan. Minta dia keluarkan duit banyak dong. Dia kan punya uang sih. Uang tebus nyawa lah, botak bisa menguras kita semua. Aku juga bisa kuras Lincen. Oke. Pokoknya di sini nggak betah lagi. Beresin satu ini, bawa uang lari, sembunyi, nggak ada yang kenal kita.
Jangan. Gerak sedikit, aku tusuk. TTD tanda tangan perjanjian cabut gugatan ini terus transfer 2 juta ke aku. Kamu kan kaya, cepet tanda tangan biar kita mudah, kalau enggak, lo sial hari ini. Sukir, lo todong gue pisau. Lo mau habis sisa hidup di penjara. Diam mulut. Titidi. Lin Chen, ini bukan salahku, sih. Semua ini ulahmu sendiri. Dulu, kalau kamu serahkan mesin panennya dengan patuh dan serahkan lahannya ke koperasi, pasti nggak akan ada masalah. Kamu sengaja melawan aku sih. Kamu cuma punya uang kotor doang kan? Apa yang dipamerin? Iya sih dulu, kalau kamu terima denda dengan patuh, jangan ribut sama kami. Fugui bisa masuk, enggak. Kami dikejar rentenir sampai enggak berani pulang. Kamu sudah tanda tangan dulu, semua jadi gampang. Kamu sengaja paksa kami menuju kematian. Sukiang, kamu bilang semua ini gara-gara aku. Mesin panen itu milikku sih. Lahan itu milikku kok. Kamu rebut barang-barangku. Aku ambil kembali, itu salah. Kamu utang bank 3 juta. Kamu pinjam rentenir untuk bayar. Rumahmu disita, itu juga salahku. Kamu lakukan banyak hal buruk. Ujung-ujungnya semua disalahkan padaku. Kamu pikir seluruh dunia harus memanjakanmu? Kamu diam. Aku bilang deh. Hasil hari ini adalah karena ulahmu sendiri. Sukyang katakan dengan hati nurani, 3 tahun ini, apa aku baik padamu? Kamu sodok pisau di leherku. Kamu pikir asal kamu kejam, semua orang akan mengalah padamu. Kamu berani melawan aku. Cabut gugatan dong. Kirim. Kerjakan sekarang. Kalau tidak, kamu nggak akan keluar pintu ini hidup-hidup. Sukyang taruh pisau. Jangan bodoh lagi dong. Chun Sheng, kau tua bangka. Biasanya suka main aman, jadi pengecut. Sekarang malah sok berani. Siapa suruh kamu datang? Jangan, semua diam. Jangan, Dek. Siapa berani maju selangkah, aku potong, kalian taruh nyawanya, berani taruh. Sukyang, jangan gegabah letakkan pisau. Semua bisa diatur. Kalau begini terus, tak ada yang selamatkan. Salah langkah lagi, hidupmu habis. Bicara apa bicara? Aku dan Lin Chen sudah berapa kali bicara, mana yang berhasil. Letakkan pisau, aku Sukyang, enggak bodoh. Cabut gugatan, transfer, beri aku mobil sekarang juga. Dengar tidak, nyawa Lin Chen sekarang di tangan kita. Kau berani maju selangkah, Chun Sheng. Kalian semua keluar ke pintu. Sucyang menyusahkan orang tua. Guna apa tubuhku tak ada yang kau mau. Begini, aku bantu bujuk Lin Chen. Dia dikendalikan olehmu. Biarkan aku ke sana bicara baik. Suruh dia setuju dulu syaratmu. Bisa? Berhenti. Jangan kau kira aku tidak tahu apa rencanamu. Kau maju selangkah. Aku sudah tua bangka. Bisa buat rencana apa? Aku cuma bantu bujuk dia, Lin Chen. Kamu setuju dulu sama mereka, nyawa dulu. Tahan. Jangan. Aku bilang jangan gerak. Dengar nggak? Maju selangkah lagi. Aku tusuk orang. Bukan cuma Lin Chen. Aku tusuk kamu juga. Tahan dia. Gas. Ayo gerak, cepat pisah, Su. Lin Chen, kamu rebut segalanya dariku. Masuk neraka pun, aku tidak lepaskan kamu, nggak lepaskan kamu. Lin Chen, mati celaka, seluruh desa bantu kamu, anjing kalian nggak ada yang lolos. Ambilkan handuk-handuk bersih. Cepat telepon 120 cepat. Lin Chen, aku hidup ini jadi kades, seumur hidup selalu kompromi yang paling kurugikan. Kamu itu dulu Sucyang bawa orang target kamu, tapi aku pura-pura nggak lihat, biarkan Sucyang jahat tulang tua bisa. Beri jalan hidup warga desa, tidak sia-sia tusukan ini. Lin Chen, demi tahun-tahun ini sesama warga desa bantu warga desa. Lewati rintangan terakhir ini. Aku janji deh.
Lin Chen, aku akan terus menghantuimu. Diam saja. Sebelum bicara serius, ada hal yang harus kujelas. Kesempatan ini Pak Zhang Yeye usahain buat kalian tusukan di perutnya itu. Buat aku dan lebih buat kalian demi hormat sama dia. Jadi aku di sini, kalian harus berterima kasih. Makasih ke Pak Zhang. Pertama, semua lahan dialih ke perusahaan baruku. Perusahaan produk pertanian terpadu, saya bayar biaya alih lahan sesuai pasar, prioritas rekrut warga desa kita. Beri mereka kerja dan gaji. Kedua, koperasi utang 600 Rb padaku. Saya akan cicil dari tiap tahun dividennya ambil bunga dihapus. Kedua, aturan ini, kalau kalian semua mau, kita tekan kontrak. Kalau nggak mau, saya nggak maksa. Saya setuju. Kami semua setuju. Saya juga setuju, saya juga setuju. Saya juga setuju. Bos Lin, mulai sekarang kita satu kapal. Aku sudah berbisnis selama belasan tahun, paling suka sih kerja sama Lin Chen. Mulai sekarang ikut aku kerja keras, asal mau usaha hidup pasti bakal lebih baik. Lin Chen, Tante ikut kamu kerja keras gak bakal bodoh lagi. Kemana kau tunjuk Om ke sana? Ya, kita dulu benar-benar buta. Setelah hal itu, warga desa akhirnya bersatu padu. Om Zhang meski malam itu tertikam, untung Tuhan masih melihat. Tidak ada masalah besar, tanah desa Li kutata ulang lagi, standar seragam, mesin seragam, resep uji tanah pupuk ilmiah. Sekarang jalur jualan sudah sampai ke provinsi. Zhao Changhe bawa desa sekitar juga ikut gabung. Senyum di wajah semua semakin banyak. Jalan benar hidup pasti bakal baik.